Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya sangat yakin bahwa teman-teman semuanya pasti setidaknya satu kali pernah mendengar pepatah populer ini yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang bersifat tetap, pasti mengalami perubahan, seperti perasaan, prinsip hidup, penampilan, pengetahuan, dan bahkan teknologi dan fungsinya di masa ini. Menarik kan isi dari pepatah ini? Oleh karena itu, saya, Nita Hairina, mengangkat suatu topik penelitian mengenai perubahan media sosial di masa ini, terutama Twitter. Saya ingin bertanya lagi kepada teman-teman, sebelumnya media sosial itu pertama kali dibuat untuk apa sih? Benar sekali, menurut Edson Tandek Jr., media sosial pertama kali dibuat untuk menjadi sarana komunikasi modern lintas ruang. Tetapi pada masa kini, hal ini fungsinya beralih dan berpindah menjadi sarana pertukaran dan penyebaran diseminasi informasi secara meluas. Oleh karena itu, saya pun mencari fakta kembali dan ternyata pada tahun ini, pada tahun 2021, Indonesia mengalami lonjakan kenaikan pengguna Twitter sebanyak 11%, yaitu dari 175,4 juta menjadi 202,6 juta pengguna. Yang mana artinya, semakin banyak cuitan, semakin banyak informasi, dan semakin banyak juga hal-hal yang kita tidak ketahui dari mana asalnya. Oleh karena itu, kita akan bertanya-tanya, apakah ini adalah fakta atau suatu informasi yang sudah didistorsi dan menjadi palsu? Oleh karena itu, maka penelitian ini pun dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan kajian literatur menggunakan 6 artikel utama yang disaring dari 62 artikel acuan. Sebelumnya, apa itu Twitter? Twitter adalah suatu layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada tahun 2006 oleh Biston, Noah Glass, dan Evan Williams. Twitter menggunakan sistem real-time information yang mana kita bisa mengakses segala informasi di saat itu juga selama kita terhubung dengan internet. Lalu, yang dinamakan dengan berita palsu atau hoax itu apa ya? Berita palsu atau hoax adalah suatu berita yang tidak diketahui, kredibilitasnya, penulisnya, data dan sumbernya tidak jelas. Namun, berita palsu pun terbagi menjadi dua, yaitu misinformation, di mana berita palsu itu tidak secara sengaja dikeluarkan, dan disinformation, yang mana berita itu memang sengaja dikeluarkan dengan salah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu, bagaimana sistem diseminasi dari informasi melalui Twitter? Yang pertama, menggunakan hashtag dan trending topic list, dan yang kedua, menggunakan kolom pencarian atau search, dan juga membaca suatu utas panjang atau thread. Dengan melakukan hal ini, pengguna bisa secara bebas mengakses seluruh informasi hanya dengan mengetikkan satu kata kunci saja. Lalu, pengguna tersebut bisa menjadi seorang penikmat, bisa menjadi seorang penyebar informasi, atau bahkan menjadi seorang penulis dan pembuat informasi yang akan dibaca oleh orang lain. Salah satu contoh dari perluasan dan penyebaran kasus informasi palsu ini adalah pada tahun 2019 tentang kasus Pray for Audrey. Ini adalah salah satu kasus nyata bahwa media internet, terutama Twitter, adalah tempat yang sangat mudah untuk dilakukan penyebaran informasi secara palsu. Lalu, bagaimanakah cara kita sebagai pengguna yang bijak untuk mengatasi perluasan hal ini, yaitu informasi palsu? Yang pertama, kita harus mengenali jenis fake news atau hoax yang potensial itu bagaimana, seperti clickbait, lalu propaganda, satire atau biased. Hal ini adalah jenis-jenis informasi yang tidak memiliki sumber data yang jelas, tidak bersifat netral, atau bahkan terlalu didramatisasi dalam penulisan dan juga datanya. Yang kedua, analisis kredibilitas sumber dan isi informasinya. Kita harus mengetahui apakah ada data, fakta, dan juga siapa penulisnya. Apakah sudah memiliki latar belakang yang jelas atau tidak. Lalu yang ketiga adalah kita harus menelaah gaya bahasa dari penulisan informasi tersebut. Baik teman-teman semua, melalui penelitian ini saya pun menjadi sadar bahwa sebagai seorang pengguna media sosial terutama Twitter, kita harus menjadi seorang yang kritis, analitis, dan juga bijak dalam mengelola informasinya. Jangan hanya menerima informasi dari satu pihak, tetapi kita harus menelusuri lebih jauh lagi, mengetahui seluk-beluk dari seluruh informasi tersebut, agar kita menjadi tahu apakah informasi tersebut nyata, real, aktual, ataupun hoax. Satu pesan penutup dari saya, kita manusia hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Bagaimana cara mereka berbicara, bagaimana cara mereka berpendapat, apa pendapat mereka, dan segala halnya. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada karena semua hal yang ada di dunia ini, semuanya bisa berubah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.